Berita terkini, pesawat K708 dari Paro menuju kota Jata jatuh. Presdir terkemuka kota Jata, pasangan grup Tanoto tewas dalam kecelakaan, meninggalkan putri berusia 7 tahun. Siapa kau? Apa kau juga datang memindahkan barang kami? Di rumah kami sudah nggak ada barang yang berharga lagi. Gadis kecil, keluargamu pernah membantuku. Kelak kau panggil aku paman saja. Paman bawa kau pulang. Kalau 10 tahun lalu, aku tahu diriku akan menyukai Damian. Apa aku akan ikut dia pulang? Enggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah. Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu, jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun, sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu. Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu. Paman sudah pulang. Paman?
Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai. Sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi, aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini. Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita gak banyak lagi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Nicole? Kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat pamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah. Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah. Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku gak peduli, aku mau kau gendong. 무지개
Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis. Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. 你能体谅我有一天。 Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo, Terima kasih. Damian, aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat Kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Go. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar. Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, putri grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku. Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya. Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja.
Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian, tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik. Terima kasih, dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sutan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu. Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja. Paman? 扫码吧，8000。8000，一件校服怎么可能这么贵？圣托利亚是贵族学院，每一件校服都是手工定制的，你付不起啊？这就是京都最有名的贵族学校——圣托利亚学院，豪门云集，背负其贵。而我是这里的第一个资助生，
你们以为我会在这里受到排挤？嗨，嗨，嗨，云玲，嗨，云玲早上好呀。早。不，恰恰相反。你要的资料。这么效率。哎，对了，空运过来的巧克力，我放你桌上了。谢了。那这是你的美式，少冰不加糖。云玲，没有你我该怎么办呀？云玲，这是你要的资料。哎呀，谢谢。今天晚上6点，咖啡厅见。我从小就知道，钱不是万能的，但没有钱万万不能。所以我的目标就是要赚很多很多的钱，而他们都是我的金主。这个你都不会，云玲。你又不等我，就自己先来学校。我要去小卖部帮大家买东西吗？财迷。听说今天班里会来一个新的资助生，真的假的？你们说他会和云玲一样有趣吗？很快就知道了。同学们，介绍一下，这是咱们班里新来的同学林诗允。听说首富池家的少爷池胜就在这个班，如果我能顺利吸引他的目光，就能成为上流社会人了。大家好，我叫林诗允，从今天起将成为圣托利亚的一份子，希望以后能和大家做朋友。诗允，找个空位置先坐下吧。我看过他照片，他就是池胜。同学，我可以坐你边上吗？不可以。没关系，来日方长。请问我可以坐这里吗？坐吧。云玲，你是班长，有空的话多带新同学在校园逛逛。好的，老师。云玲，你和他不都是资助生吗？你们两个是不是很聊得来啊？我不是第一批资助生吗？这个云玲是从哪里冒出来的？甚至他还是班长。云玲，你也是资助生啊？但我看你和他们，尤其是池胜很熟。哦，我是去年入学的，所以跟他们认识的比较早。去年？可是资助生名额不是今年才有的吗？哦，我的情况可能有点不一样。不一样？你作为资助生，家境应该不好吧？但我看你和他们一样，也是用的新型平板记笔记。这里的教学速度很快，手写笔记太浪费时间了，借用工具效率会高很多。你是哪来的平板？我看好像还是最新版的。池胜借我的。你居然用池胜施舍给你的东西？这有什么呀？你没有自尊心吗？你怎么能用人家施舍给你的东西？人家平板怎么这么脏？诗韵同学，这里的每个人都比你想象的要忙。如果你把别人善意的举动就理解为施舍的话，那我觉得你可能不太适合待在这所学校。我不适合，你适合。就算不借助这些电子设备，我的成绩也比你们都好。是吗？那你加油。有什么这么难吃吗？就是。给我买水，吃饭走。还是老样子。哎，我也是老样子。老样子，点美式。热美式。还有我。哎，班长，还有我，还有我。班长，还有我的。我的。好，我拿本记一下啊，我记一下。你们别太过分了。我们是资助生没错，但我们也是这里的学生，是来这里学习的，不是来这里当你们的奴隶的。
你们凭什么这么使唤云凌？我知道你很急，但你先别急。你是不是误会什么了？那个，我们让云凌带东西都是有跑腿费的，不是白嫖。有跑腿费就可以理直气壮的霸凌她了吗？你们点那么多饮料，她一个女生怎么拿得动？没事的，我跟老板借个小推车就行。他们在用钱侮辱你啊，云凌，你没有自尊心的吗？50块就算侮辱了，你瞧不起谁啊？他终于跟我说话，果然越体现跟他们不一样的价值观，就越容易引起他的注意。你有手有脚的，你为什么不自己去？要是想欺负云凌，就先过我这关。不就是买水吗？我去买。云凌，看来有人想断你这个小财迷财路啊！就这种财路，不要也罢。我要。诗韵同学，我知道你是出于好意，但你可能真的误会了。跑腿这个业务是我自己提出来的，有需求就有市场嘛。他们出钱，我出力，合情合理呀。云凌，你别不识好歹，我这是在帮你啊。谢谢啊，但我不需要。你怎么能这么世俗呢？我没钱才要赚钱，这不是理所当然的吗？怎么会有你这种自甘堕落的人？哎，这下好，水没喝到，跑腿费也飞了，损失至少500块。来，上课，请同学们把书翻到第20页。今天咱们来讲速度与运动。你干嘛去了？买多了，喝不喝？赶紧。谢谢大少爷，祝你今天上厕所有纸。好准备。云凌，你才是最侮辱人那一个。这里最便宜的素面居然都要80块钱一碗。云凌，你怎么在这儿啊？林诗雨，我在这兼职啊。你在学校做兼职啊？对。我这儿还有一份多余的员工餐，你要不要吃？嗨，一成，你不是对新来的资助生很感兴趣吗？今天怎么不怎么说话呀？算了，一看就知道跟我合不来。因为池上他肯定也这么想。有趣的人一个就够了。我去找云凌了。哎，池上，云凌，等一下，我现在要去拿个东西，你先看看菜单，有什么想吃的？好。哎呀，哎，我突然想起来，前几天云凌给池大少转了5块钱呢，笑死我了！没想到我们堂堂池大少也会有如此被羞辱的一天。哎，整个学校敢这么对他了，恐怕也就一个人了吧？你也参与讲是吗？坐了坐了。偏偏啊，我们池大少还没法给人家生气，还得忍着脾气。同样都是资助生，别人可没这个待遇。这个给你。拿好餐赶紧走，别挡道。喂，我跟你说话你听不见是不是？干什么？嘲笑我很好玩是吗？你们当着我的面嘲笑我，你们恶不恶心？谁嘲笑你？谁嘲笑我？自己心里清楚。池上，
我会让你知道，我林诗雨是比云灵更特别的存在。想死是吧？池胜，冷静，别冲动。池胜，池胜，你先松手好不好？我先帮你清理一下。你也不想一身黏糊糊的，在这被别人指指点点的吧？哎呀，真就浪费粮食呀！这真来放屎！演太过，不仅仅还很蠢。我演什么了？富家子弟就可以为所欲为吗？你能进这所学校，靠的是石家的人脉。我不信你不知道池胜是谁。想通过灰姑娘与众不同这种俗套的方式吸引守富家的太子爷，恐怕你的愿望要落空了。走。你换下来的脏衣服呢垃圾桶里。 8000多的衣服，说扔就扔，这个败家子！喏，干净的衣服。你刚才为什么要拉我走？我要给那个女的一点教训。从小到大，没有人这么对我。好啦，就你好心，把饭都给别人吃。现在好了，连累我也吃不上饭。那怎么办？我请你吃个泡面。月玲，小爷我受了这么大委屈，你一碗泡面就能打发我，你有没有心？其实我跟池胜的初见并不愉快。这是云玲，以后啊就住在咱家了。你们年龄相仿，以后要好好相处啊。云玲啊，这是我儿子池胜，他和你同岁。妈，他是谁啊？你怎么什么人都往家里带？我不同意。你不同意也不行。他以后不但要住在我们家里，接下来还要去圣托利亚学校和你一起上学。凭什么？就凭我是圣托利亚的校董，更是你的母亲。这不是和你商量，而是在通知你。云玲啊，我带你去看看你的房间。谢谢夫人。以后啊，叫卓女士就好。来。怎么样，还喜欢吗？你妈妈救我的恩情啊，我是一定要报答的。只是，如果阿胜知道我因为公司的项目差点出事儿，肯定会生气的。所以啊，暂时不能向他解释你的身份，先委屈你了。没关系啊，不过你别担心，他呀不是个坏孩子，就是嘴欠，你该收拾啊就收拾他啊。没什么事儿的话，我会待在房间里的。那你先收拾收拾东西。辛苦啦，卓女士。喂，你有什么事吗？你跟我妈什么关系啊？你可以理解成资助或者被资助的关系。她可不会无缘无故的帮别人。你不会是对她做了什么手脚？我陪她做的这些吧？我认为卓女士不会因为别人的2句好话就上当。在池家收起你的小心思。明天上学，我会让司机提前把你放下去。在学校别给我套近乎，否则我就把你丢出去。这可是豪华版泡面，平常我自己都舍不得吃的，真是便宜你了。还是抠？不吃。喂，你给我泡的就是我的。
你们去哪儿了？我们去吃饭了。好啊，居然背着我偷偷吃独食，亏我买奶茶的时候还想着你。谢谢。啊，没我的啊。你要是想喝的话，可以喝云林剩下的呀。小气。凭什么云灵能跟池胜这么亲近？同样是自助生，我也可以。池胜，你还敢？怎么？我放你一马，你真以为自己能蹬鼻子上脸？刚才是我误会了，对不起。你把衣服给我，我洗干净就还给你。你觉得我会留一件脏的东西来恶心自己吗？我不是那种不负责任的人，我赔给你。扫码。赤大少，你怎么学会云灵那一套了？这叫近朱者赤，近墨者黑。扫码吧，8000。8000？一件校服怎么可能这么贵？圣托利亚是贵族学院，每一件校服都是手工定制的，你付不起啊？我现在付不起，不代表我以后付不起。你放心，我林诗雨是说到做到的人，绝不会赖账。但是是你先恶意开玩笑在先，你也有错。这笔钱我只付一半。4000也好，8000也罢，我就问你什么时候还我钱？我可以做你的跟班，一直到还清债务为止。你呀，我什么都可以做，只要不越过我的底线。有趣。宋志远，你又要干什么？今天这场闹剧，不如由我来收尾。你已到账8000元。宋之月，你又要搞什么？我只是看不惯有些人欺负新来的同学罢了。坐。走了。哦，等我收拾一下。你这奶茶还要不要？要。我给你带着。宋之月，有事吗？今天谢谢你啊。不用。啊，那个钱我会还给你的，你放心。既然这样，从今天开始，到这学期结束，你做我的跟班，怎么样？需要我做什么呀？在我需要你的时候，随叫随到就好。随叫随到。放心，不会让你做一些出格的事情的。如果不愿意的话，也没有关系，反正也就几千块钱，我还不放在心上。到了。真的不会做什么不好的事情吗？好，我答应你。行，那跟我走吧。一杯冰美式，一杯芝士葡萄。65一杯？不用，太贵了。啊，你喝什么？我请你。他点2杯，不是给我的，那是给谁的？再加一杯新品。好的。云灵，他怎么也在这里？阴魂不散。知月，你不是不喜欢池生吗？要不换一家吧？那恐怕不行了。为什么？来这么早啊？
我从来不迟到。什么？宋之玉居然是跟云灵约好的？但是我记得我约的是1对1辅导。就你事儿多。我付钱了，这是我合理的要求。你的水。分不清楚谁是主人谁是狗。你说什么？客人，请不要打架。放这儿吧，他们不会打架的。池胜，你的习题做完了吗？宋之玉，这是你今天要做的习题。既然你已经到了，那我就开始计时喽。给你的。你看不到他面前有我喝的，何必多此一举？我乐意。谢谢。做题吧。哎，你，做题。你坐过来吧，我把这几道错题给你讲一下。哎，你知向量 a 等于2减到底是什么关系4和3，则向量 a 在向量 b 的方向上的投影是这个。还有池胜，你要把这个他们为什么都对他这么特别啊？你看啊，它的投影向量是这个，你选的 C 对不对？你要把这个数值代入进去。你上个学期末也是这道题错了。你还记得我上个学期期末的试题啊？哎，你看啊，那在高维2分之根号2 4又分之根号3，对不对？好了，今天的补习就到这儿。下次补习我会根据你今天的错题去整理几套针对性习题，记得回去好好复习啊。那我回去要是不懂了怎么办？那就自己想办法。下了课之后是私人时间，能不能有点边界感？我出双目，谁稀罕你那点破钱？好啊，你有不会的就及时发给我，我看到了会及时回复的。毕竟你给我的家教费高出市场价不少，必须得好好教。走了。云玲，你要是厌烦了他，我不介意收留你哦。快点，饿死了。我先走了。哎呀，你真的很慢，我都饿死了。你这么饿，怎么不先回家吃饭啊？你管我？我想喝这儿的咖啡不行啊？走啦。宋之玉，你先走吧。那个云灵和池胜是在一起了吗？我看他们关系好像挺好的。就他也看得上。也是，池胜毕竟是大少爷，和我们这些资助生根本就不是一个阶层。只希望云灵不要昏了头，让自己受伤。你搞错了，我说的是云灵看不上他。你说什么？
sedih ya? Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan, sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau gak izinin aku ikut campur. Kalau aku gak buka lapak, apa harus diam gak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja. Nggak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk. Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Tada! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, gak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Oh, Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Nggak perlu? Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu? Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas. Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Yohan Prama? Master Yohan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Nggak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah, tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi, hah?
Kalian mau ngapain? Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Joni? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, ha? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke, karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Johan, bilang terima kasih ke Tuan Joni. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah nggak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi. Semoga kau bahagia. Selamat jalan, mantan suami. Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Believe in yourself. Kau baru cerai. Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku... Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Johan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin waktu Johan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka? Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Nih, ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga. Cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek. Kakak mantan istri, mantan suamimu, sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Johan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata, dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu. Tapi dia itu pecundang gak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku
Bersedia. Nggak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting. Tapi gimana pun juga. Terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku, dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik ke rumah mantan istrimu. Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo. Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah. Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang nggak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan. Sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai. Nggak mungkin palsu. Bagus, pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan Muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti, bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang, kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau, barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang, asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu. Tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku. Tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya. Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia. Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu?
Kalau kau memang punya teman seperti itu, apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Yohan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban. Menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar. Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau. Aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barang. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini, gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Kau siapa? Yuka Sudiro. Istri Sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku, aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda, jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini. Ayo tonjok aku. Aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu. Kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Ini, kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa aku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Hah? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Ini... Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami. Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Yohan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas. Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap ke depannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja.
Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar. Kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum Jora lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita. Pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu. Kasih dia perjanjiannya. Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju. Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Nggak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Yohan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Yohan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Yohan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Yohan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik. Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku. Halo Nona Yuka. Halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah. Oh iya. Jangan sampai tinggal dalam kotak. Tenang saja. Lalu... Apalagi? Sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran ku kasih tahu.
Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi. Kalau akting setengah-setengah, orang lain mana percaya. I think I'm dying. Hold up, I'm invincible. Yes. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku. Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Kuantar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi, apa nggak kacau nanti? Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini, keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang, setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi, kalian tahu nggak? Johan, si pecundang itu, kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Johan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku... Aku nggak bersedia.